Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Bapak Ibu yang masih mengizinkan kita untuk berkumpul malam hari ini di majelis ilmu yang mudah-mudahan sebagai upaya kita belajar terus jadi hamba yang lebih baik dan semakin baik dari hari ke hari. Dan perjalanan untuk menjernihkan hati, menyehatkan mental kita insya Allah. Saya boleh cerita sedikit sebagai awalan ya. Di Kongres Dunia tentang Positive Psychology, ada seorang profesor namanya Profesor Jonathan Haidt. Nah, saya dengar ini dari Pak Ahmad Faiz nih. Ini materi menarik banget teman-teman. Beliau itu dari New York University. Beliau menjelaskan bahwa memang saat ini krisis mental itu lagi mengglobal. Coba deh teman-teman cek. Kita pasti menjumpailah di sekitar kita keluhan-keluhan. Banyaknya orang kok makin stres dewasa ini. Ya enggak? Dan hampir semua lapisan. Dari yang beragama maupun yang tidak taat beragama, sampai enggak beragama, tapi sama-sama mudah marah, mudah mencaci maki, mudah saling tebar kebencian. Ya nggak sih? Baik yang kaya maupun yang miskin. Sama, nggak jauh beda. Mereka punya stresnya masing-masing. Jadi kalau kita bilang, oh sumber stres itu mungkin karena uang. Nggak punya uang. Ya mungkin benar juga sih bagi orang yang memang nggak punya uang. Tapi orang yang punya uang banyak pun, itu juga punya stresnya sendiri. Pada akhirnya, dua kutub ini sama-sama suka mengeluhkan kondisi hidupnya. Kurang inilah, kurang itulah. Ya enggak? Orang pinter maupun orang nggak berpendidikan, udah kok seakan sudah mulai susah diajak berpikir jernih gitu. Susah diajak berpikir adil. Apalagi nih sekarang nih, deket-deket mau pilkada kan. Kemarin habis pilpres, sekarang mau pilkada. Berantem. Itu yang berantem bukan cuma orang yang nggak berpendidikan. Itu para profesor juga bisa berantem tuh. Kan lagi ramai tuh di TV itu siapa tuh? Yang hampir tonjok-tonjokan. Ya, Rocky Gerung ya sama siapa tuh? Suka muncul di beranda saya. Ya, debat. Kok kayaknya susah gitu memandang sebuah persoalan atau sebuah fenomena itu secara berimbang. Jadi cover both side. Intersubjektif. Jadi kita memandang satu persoalan tuh tanpa kepentingan pribadi atau tanpa kepentingan kelompok. Jadi supaya fair gitu. Karena kan bahkan dalilnya juga jelas. Jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum kemudian membuat kita kok berlaku tidak adil. Nah, itu nggak boleh. Jadi intinya, si Profesor Jonathan itu, hari ini kualitas kesehatan mental masyarakat itu memang sedang anjlok. Dan itu di seluruh dunia, teman-teman. Jadi krisis kesehatan mental itu sedang mengglobal nih sekarang ini. Dan ironinya, kawan-kawan sekalian, itu justru terjadi di saat kemakmuran, prestasi manusia, kemajuan di berbagai bidang itu sedang berada pada masa puncak-puncaknya. Betul nggak? Iya. Sekarang tuh kalau dilihat dari banyak bidang, sekarang kita kan sedang ada dalam kondisi yang maju gitu. Prestasi masyarakat, teknologi, semua jadi serba mudah. Tapi anehnya, nyatanya, kesehatan mental itu kok malah kayak mengalami krisis yang itu sangat drastis gitu. Ya. Bahkan bisa dikatakan sekarang itu sedang terjadi kayak krisis kejiwaan.
Di saat hiburan, kesenangan itu bisa kita dapat dengan mudah kan, just one click away, ya dengan mudah dan murah, ya. Tapi mental health itu anjlok. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang suicide rate, tingkat bunuh diri, naudzubillah, ya, di kalangan remaja bahkan. Kalau datanya itu kata Profesor Jonathan Haidt itu, bunuh diri di kalangan remaja putri usia 10-14 tahun, 10-14 tahun, itu meningkat drastis. 189% dalam 40 tahun terakhir ini. Dan itu mencapai puncaknya selama 40 tahun terakhir ini. Itu data global ya, di berbagai negara. Ada apa ini teman-teman sekalian? Orang depresi kayak makin banyak, orang cemas jadi makin banyak. Banyak orang kok kayak merasa kesepian. Aneh ya, hari ini justru banyak orang yang lebih banyak merasa kesepian. Padahal kita hidup sekarang di zaman revolusi teknologi sosmed. Yang mestinya membuat kita gampang terhubung dengan siapapun, gampang berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun. Sekarang ini kan kita kalau mau ketemu siapapun, kalau kita mau ngobrol dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, gampang nggak? Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang, ada medsos. Tapi nyatanya, datanya, justru banyak orang merasa kesepian. Semakin banyak orang yang merasa kesepian, semakin merasa lonely. Saya kemarin baru dihubungin sama Bunda Aah, Mas, kayaknya kapan-kapan boleh nggak kita bahas topik tentang kesepian? Emang ada apa Bu? Saya bilang gitu. Karena datanya itu begitu. Banyak orang yang sekarang ngerasa lonely. Orang yang di dunia nyata sebenarnya dia minderan, pendiam. Tapi ketika di dunia maya vokal, galak. Ada nggak yang kayak gitu? Buzzer. Orang-orang yang suka nebar hoax. Itu sebenarnya kalau menurut datanya teman-teman, para buzzer itu, para penebar hoax itu yang paling fanatik itu seringkali sebenarnya orang-orang yang introvert. Kalau di dunia nyatanya dia tuh menutup diri dan cenderung kesepian tuh. Ya. Masya Allah, udah 1000 partisipan ya. Saya sebetulnya share dulu nih ruang YouTube streamingnya. Coba, takutnya ada teman-teman yang nggak bisa masuk. Kita sebarkan YouTube streamingnya ya. Saya share dulu di grup. Oke. Alhamdulillah. Ada yang bisa berbagi di chat box ya, biar bisa disebar sama teman-teman. Saya lagi nyebarin nih. Supaya teman-teman yang nggak bisa masuk ke ruang Zoom bisa tetap nyimak secara live lewat YouTube streaming. Ya, ada berapa orang di YouTube nih? Saya mau nyapa dulu. Ya, halo teman-teman yang nyimak lewat YouTube. Oke, kita lanjut ya. Artinya kata si Profesor Jonathan Haidt ini, bahkan di konferensi psikologi positif saja, yang seharusnya ngomongin hal-hal yang optimis, hal-hal yang bahagia, terpaksa dia harus mengingatkan kepada kita tentang gelombang epidemi krisis kesehatan mental. Coba ya, nih saya mau ngingetin nih, ini kita bentar lagi mau masuk pilkada. Itu orang kok jadi beringas gitu ya, orang yang tadinya pendiam, yang kayaknya sopan, yang kayaknya baik, terus tiba-tiba kayak jadi ganas gitu. Jadi penebar hoax, jadi keras. Itu kan banyak faktornya tuh, ada polarisasi kubu. Awalnya kita rukun-rukun aja, terus tiba-tiba kok saling menjahati satu sama lain, setidaknya menjahati secara verbal. Ya, cuman gara-gara beda pilihan gubernur, beda pilihan presiden, atau beda madhab. Itu satu grup pengajian bisa berantem tuh, bisa ribut nggak karu-karuan, ya, karena perbedaan madhab, ya, terus dipanas-panasin dengan perbedaan kepala daerah. Teman-teman
Eee, menangkap nggak sih fenomena ini? What happened? Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi gitu ya? Apa yang sedang merasuki diri-diri kita ini? Sampai kok kayaknya kita kehilangan kehangatan, kita kehilangan sikap tenggang rasa terhadap orang lain yang mungkin berbeda pandangan. Ini teman-teman nanya nanya gitu nggak sih di dalam diri tuh? Ini pertanyaan yang semestinya menggema di relung hati banyak orang. Ini banyak faktor sebetulnya, nggak bisa simpel ya ngebahas ini. Tapi coba kita kita kupas dalam satu perspektif lah. Kalau guru saya bilang, di antara sebabnya karena kita tuh sedang dirasuki virus ego. Kita sedang dirasuki virus ego, nafsu, ngerasa bener sendiri. Itu virusnya halus banget, teman-teman. Dikatakan virusnya halus itu sampai-sampai orang yang terjangkit tuh virus ini, pasti dia nggak mau ngaku. Dia pasti menyangkal, dia pasti denial gitu. Ya. Nggak mungkin orang ngaku ego, nggak mungkin orang ngaku dia ngerasa benar sendiri. Nah, makanya penting nih. Setidaknya kita mulai dari diri sendiri, dari kelompok kita gitu ya. Untuk menanamkan cinta yang besar, kebahagiaan, kedamaian, dimanapun kita berada. Jadi bahkan teman-teman kalau kita ngomongin mental health crisis tadi, kalau data di Indonesia itu lumayan juga memprihatinkan gitu. Ada data yang menunjukkan 200.000 orang Indonesia itu berniat bunuh diri setiap tahunnya. 200.000. Itu niat bunuh diri. Belum lagi ada data yang lain, paling tidak 15% atau 40 juta orang Indonesia kena gangguan jiwa. Dan data ini bahkan sebelum COVID loh teman-teman. Artinya setelah COVID diprediksi pasti lebih banyak. Kalau saya bilang sakit jiwa jangan langsung mikir yang berat-berat ya. Ada juga sakit jiwa yang ringan kan. Tadi itu temperamen, ya susah tidur, kok ngerasa nggak tenang, banyak cemas, resah, gelisah. Itu kalau datanya di Indonesia itu 40 juta orang. Ada apa ini teman-teman sekalian? Nah, lagi-lagi ya ini kajian yang memang kompleks, tapi kita coba bahas dalam satu sudut pandang dari beberapa kajian yang pernah saya tahu, di antara yang menjadi sebab itu adalah social media. Apa? Social media. Saya dapat ini dari Pak Ahmad Faiz Zainuddin tuh. Ini dalam banget. Ini perlu kita sadari, perlu kita waspadai. Makanya saya kepengen ngebagi nih kepada teman-teman sekalian supaya kita nggak masuk dalam jebakan ini. Ya. Social media itu punya pengaruh yang cukup besar yang membuat kesehatan mental seseorang itu jadi terganggu gitu. Iya. Nih, ada seorang peneliti namanya Johan Hari. Dia itu dari Cambridge University. Beliau mengatakan bahwa depresi dan kecemasan itu udah jadi wabah global sekarang. Dan dia meneliti tentang ini teman-teman. Kenapa sih kok dia meneliti tentang ini? Karena pengalaman pribadi. Jadi beliau bilang ketika beliau berumur 17 tahun, nah dia ini kena depresi. Jadi dia ngalamin sedih yang kok susah dijelasin gitu. Pokoknya ngadepin hari tuh kayaknya berat, males, gelap, pengennya tidur terus. Dunia tuh seakan gelap gitu. Ada nggak yang ngalamin kayak begitu? Akhirnya si Johan Hari ini dia ke dokter, dia ke psikiater. Terus dibilang sama dokternya, ini kayaknya bukan salah kamu, ini karena ada di otakmu ini ada kekurangan hormon kebahagiaan. Jadi ya udah coba minum obat deh supaya energi kamu naik. Dikasih obat tuh, kalau dikasih obat dia senang banget. Kenapa dia senang? Karena depresinya hilang tuh. Minum obat, depresinya hilang. Sampai dia cerita ke teman-temannya. Oh ini ada obat ajaib yang kalau kita minum obat ini kesedihan kita bisa hilang, stres kita bisa hilang. Tapi setelah sekian bulan kumat lagi. Pergi lagi ke dokter. Kata dokternya,
wah ini kayaknya udah gak mempan nih dosisnya, perlu dinaikkan. Dinaikkan lagi dosisnya, seneng lagi. Hilang lagi depresinya. Sekian bulan kemudian, kumat lagi. Dia datang lagi, dikasih lagi sama dokternya dosis yang lebih tinggi. Terus kayak gitu teman-teman, sampai 13 tahun. Sampai 13 tahun. Sampai akhirnya di tahun ke-13, dokternya ini udah angkat tangan. Dia bilang, ini kamu udah mencapai level dosis yang paling tinggi. Ini saya nggak bisa naikin lagi, karena bahaya ini. Kalau saya naikin lagi nanti melanggar hukum ini. Nanti saya bisa dipenjara ini. Jadi saya udah nggak bisa bantu kamu lagi. Akhirnya apa? Di usia dia yang 30-an tahun itu, dia jadi wartawan tuh. Ketika dia jadi wartawan, ketika depresinya kumat, dia melakukan investigasi gitu. Dia terbang ke berbagai daerah, ketemu dengan 200 orang lebih pakar depresi, dan orang-orang yang survivor depresi di seluruh dunia. Nah, setelah 2 tahun keliling dunia, wawancara banyak orang, dia menulis buku ini teman-teman. Judul bukunya itu Lost Connection. Lost Connection. Ini, Uncovering the Real Cause of Depression. Jadi, mencari penyebab utama dari depresi dan the unexpected solution. Apa sih solusi yang tidak terduga? Jadi, dalam pencarian beliau, dia menemukan bahwa ternyata data yang dia temukan, saya tulis di slide ini, 20% orang dewasa di Amerika itu terjangkiti depresi dan harus minum obat penenang. 20% teman-teman. 20% itu berapa kalau dikali penduduk Amerika? Itu 40 juta tuh, kurang lebih. Itu yang harus minum obat. Kalau harus minum obat kan berarti udah levelnya udah parah. Sementara yang nggak minum obat, tapi depresi, pasti lebih banyak lagi dari itu. Dan, nah ini poin nomor 3 nih. Fenomena ini itu menular ke seluruh dunia lewat gadget, lewat medsos. Makanya ini menarik nih teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau kata beliau, lost connection. Medsos itu bikin kita lost connection. Kan aneh ya? Mestinya medsos itu mengoneksikan kita dengan banyak hal. Kan tujuannya gitu ya, medsos mestinya mengkoneksikan kita dengan banyak hal. Tapi ternyata medsos itu justru malah bikin kita lost connection. Makanya judul webinar kita malam hari ini itu Reconnect. Saya akan jelasin teman-teman sekalian. Bagaimana kok medsos itu bisa sebegitunya. Bisa sebegitunya. Bahkan istilahnya itu bisa membuat human downgrading. Ya, downgrade. Bisa mendowngrade apa nih? Mendowngrade kualitas kita sebagai manusia. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang tadi kita bahas, hari ini secara kualitas mental tuh ada downgrade. Mestinya kan kita upgrade, komputer aja upgrade terus, HP kita aja upgrade terus. Tiap tahun upgrade terus, siapa di sini yang HP-nya upgrade terus? Mungkin sebelumnya iPhone berapa, sekarang iPhone 14, nanti iPhone 15. Setiap tahun aja gadget kita tuh upgrade terus. Tapi kualitas mental manusia, kata para pakar, itu sedang mengalami yang namanya human downgrading. Lagi downgrade. Nah ini repotnya nih teman-teman. Ini repotnya nih. Dan itu yang bertanggung jawab diantaranya adalah social media. Yang justru malah membuat kita lost connection. Mestinya membuat kita lebih mudah terhubung di dunia maya. Tapi anehnya itu malah membuat kita kesulitan terhubung dengan diri sendiri. Atau membuat kita justru jadi susah terhubung dengan orang lain di dunia nyata. Iya, saya kemarin ada yang udah nonton belum podcast saya bareng Dr. Zen Permana? Ya. Kalau yang belum nonton silakan subscribe YouTube saya. Dan kata Kang Zen begitu tuh. Hari ini di zaman teknologi, di zaman social media, orang itu mudah terhubung mungkin dengan yang ada di luar dirinya, di dunia maya, tapi dia malah jadi kesulitan untuk terhubung dengan dirinya sendiri. Atau terhubung dengan orang lain di dunia nyata. Nah ini masalah teman-teman. Kok bisa kayak gitu? Saya akan jelaskan ternyata medsos itu punya
efek yang luar biasa besar, yang itu bisa menurunkan kualitas kita secara mental. Disebut dengan 7 monster social media. Ini penting banget teman-teman untuk kita ketahui ya, supaya kita nggak kejebak di sini. Saya dapetin dari Pak Ahmad Faiz nih. Ini perlu diteruskan, ya. Apa aja? Satu, efek monster pertama dari social media itu bikin orang kecanduan. Betul nggak? Apa itu kecanduan, teman-teman? Kecanduan itu artinya, misalkan begini, kalau kita nggak bangun tidur, terus langsung lihat medsos, kok kayaknya ada yang kurang. Ada yang kayak begitu? Bangun tidur kalau nggak lihat medsos, kalau nggak buka HP, gimana gitu? Ada kayak gitu ya? Dan ciri-ciri orang kecanduan itu, teman-teman, semakin hari, dia kok kayak butuh semakin banyak, semakin sering gitu. Dan kalau nggak dikasih, itu jadi gelisah, jadi stres. Dan bahkan ini sudah menjangkiti sampai level anak-anak. Nah, itu yang pertama tuh, monster pertama dari sosial media yang perlu kita segera sadari. Yang kedua, distraksi. Nah, ini juga bahaya nih. Jadi ternyata social media, itu kalau nggak kita bijak menggunakannya ya teman-teman, itu ngedistract banget. Kita lagi enak-enak ngerjain sesuatu, lagi enak-enak ngerjain pekerjaan kita, tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp misalkan, gitu kan, atau notifikasi apa gitu, Instagram atau TikTok dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tergoda buat lihat itu kan. Kita udah mau tidur nih, tapi gara-gara kita lihat Instagram, akhirnya nggak jadi tidur tuh, terus aja sampai jam 12 kita keenakan scrolling. Ada nggak yang kayak gitu? Namanya infinity scroll gitu. Itu temuan besar teman-teman. Temuan besar di abad ini dalam dunia medsos. Namanya infinity scroll. Jadi kalau kita scroll terus, itu kan nggak ada habis-habisnya ya. Terus aja kita scroll, kita scroll. Itu sampai 24 jam mau kita scroll ya ada aja terus. Ya nggak? Terus aja. Makanya di antara cara nanti ya, supaya mental kita sehat, kita perlu berlatih yang namanya deep work. Deep work itu ngebantu kita supaya kita nggak ke-distract. Ya, latihan mindfulness, latihan ngerjain sesuatu dengan sepenuh fokus, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Itu ada tuh latihannya teman-teman. Ya, kalau di mentorship lapang dada, di pekan kedua atau pekan ketiga tuh kita latih. Ya, makanya ini ada nggak di sini teman-teman alumni? Coba absen dulu, mana nih alumni mentorship lapang dada? Itu kita latih tuh, namanya mindful awareness. Itu sebetulnya ngelatih kita deep work gitu, ngerjain sesuatu itu dengan sepenuh kenikmatan tanpa ada distraksi apapun, ya. Nah, itu bahaya kedua dari social media yang bisa bikin kualitas kesehatan mental kita jadi downgrade. Apalagi yang ketiga, isolasi. Nah, ini juga bahaya nih teman-teman. Apa itu isolasi? Jadi bisa diprediksi orang yang semakin lama dengan medsosnya, dia akan semakin lama terisolasi dari dunia luar, dari dunia nyata. Bener gak sih? Ya. Itu risetnya Jonathan Haidt tuh. Jadi kalau kita lebih dari sekian menit setiap hari per medsos, kan medsosnya ada banyak nih, kita belum main Instagram, kita belum main TikTok, wah macam banget, banyak banget. Nah itu akan membuat kita jadi semakin terisolasi, dan itu tanda kita mulai kecanduan sebetulnya. Itu yang ketiga tuh, monster yang ketiga, yang bikin kualitas mental kita jadi downgrade. Apalagi yang keempat, banding-bandingin. Ayo, banding-bandingin. Ya, social comparison. Jadi kita jadi mudah membandingkan A dengan B, ya enggak? Ini bahaya teman-teman. Perbandingan itu dangerous. Kalau kata Pak Ahmad Faiz, guru saya, comparison is dangerous. Just don't compare, just don't.
Akhirnya kita jadi apa ya? Ya susah bersyukur gitu. Mentalitas perbandingan itu. Ini bahaya. Apalagi yang kelima. Nah, yang kelima itu namanya kesan palsu atau fake image. Coba teman-teman, kita kalau lihat postingan orang di Instagram, itu kan apa sih yang dia posting? Dia posting kan kondisi dia yang sedang dalam keadaan terbaik. Bener gak sih? Iya dong. Sekarang gini deh, Bapak Ibu, teman-teman punya foto 10 nih. Kira-kira dari 10 itu, yang mana yang diposting? Pasti yang paling bagus kan? Iya. Dia lagi jalan-jalan ke luar negeri, mungkin foto berdua yang lagi mesra sama istrinya. Ya kenapa? Ya karena buat diposting di Instagram. Apakah setiap hari dia kayak gitu? Kan enggak juga. Bisa jadi mungkin rumah tangganya lagi berantem, ya kan? Tapi di Instagram kelihatannya mesra. Bisa jadi dia mungkin lagi dalam kesulitan keuangan, tapi di Instagram dia lagi jalan-jalan ke luar negeri. Itu namanya fake image, kesan palsu. Ya, itu yang kelima tuh. Itu cukup ganggu tuh, bikin downgrade mental health kita. Ada lagi yang keenam, ini juga yang bahaya, polarisasi. Tadi udah sempat saya mention ya. Apa itu polarisasi? Jadi orang itu jadi semakin terpolarisasi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail setelah ini. Ada yang namanya echo chamber effect. Jadi kita tuh akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang opininya sama dengan kita. Coba nanti ya nih, ini udah mau deket pilkada nih. Kemarin deh ketika pilpres juga sama. Itu kan isi medsos kita itu cenderung yang sesuai dengan pilihan kita. Ya udah kayak gitu algoritmanya. Memang algoritma medsos tuh kayak begitu. Ya, pokoknya Instagram yang Anda buka, apapun, nanti feed Anda itu atau post-post yang muncul itu yang memang sesuai dengan selera Anda. Kalau misalkan Bapak Ibu sukanya tentang topik kajian, pengajian, ya udah, nanti yang muncul itu di wall Anda itu pengajian, kajian, ya enggak? Kalau Anda suka masak, apalagi contohnya, Anda suka apa? Suka lihat kucing gitu, atau apapun, suka yang lucu-lucu, nanti yang muncul ya itu semua di wall Anda. Ada yang suka make up, dan nanti kalau pas pilpres atau kalau pas pilkada, itu kan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis, yang opininya sama, yang setipe. Dan itu akan bikin kita terpolarisasi. Jadi kita tuh kayak nggak bisa ngelihat opini pihak lain gitu. Karena kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sesuai pendapatnya dengan kita. Ini bahaya teman. Saya akan jelaskan nanti kenapa ini bahaya. Kita jadi kayak nggak fair, kita jadi kayak nggak bijak gitu. Dan ini menurunkan kualitas kita sebagai manusia, human downgrading tadi. Apalagi yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini juga hoax, berita bohong. Jadi hoax itu, berita bohong itu akan menggema dengan sangat kencang kalau di medsos. Lebih cepat tersebar, lebih masif dibandingkan berita baik. Ya, kalau berita baik tuh biasanya kan nggak bombastis ya. Ya. Dan itu memang prinsip media kan, bad news is a good news. Ya mending kalau bad news tapi apa namanya, bukan hoax. Ini hoax lebih kenceng lagi dibandingkan bad news. Jadi hati-hati Bapak Ibu kawan-kawan, dengan medsos kita bisa terjangkiti 7 monster ini ya kalau kita nggak bijak, dan itu bisa menurunkan kesehatan mental kita. Itu bisa bikin kita downgrade sebagai manusia. Kecanduan, distraksi, isolasi, ya. Banding-bandingin Anda dengan orang lain. Oh, kita lihat postingan di Instagram teman kita, teman SMP kita. Oh, enak ya lagi jalan-jalan ke Singapura gitu. Ya kita nggak tahu aja gimana kondisi batinnya dia. Benar nggak? Ya siapa tahu dia lagi punya masalah rumah tangga, makanya dia jalan-jalan ke Singapura gitu. Mungkin aja kan begitu, ya nggak? Sementara Anda mungkin nggak punya banyak uang, jadi nggak bisa jalan-jalan, tapi rumah tangga Anda harmonis. Mungkin begitu. Mungkin kan? Jadi kita tuh suka banding-bandingkan kekurangan kita dengan kelebihannya orang lain. Ya, kita ngelihat foto ada orang mesra sama pasangannya di medsos. Kenapa ya kok saya nggak kayak gitu sama pasangan saya? Oh, padahal itu fake image tadi tuh. Itu fake condition. Masih ingat ya? Dan semua itu akan menimbulkan
kesehatan mental yang kurang baik. Orang jadi depresi, orang jadi banyak cemas. Naudzubillah min dzalik. Jadi teman-teman coba Anda kita lihat datanya ya. Nih kalau saya bagi dua nih ya. Nih kalau saya bagi dua, yang 5 pertama di atas itu bikin orang depresi, bikin orang anxiety, bikin orang tuh kayak bahkan pengen bunuh diri, naudzubillah. Coba lihat tadi datanya kan saya sampaikan. Anak remaja, remaja putri khususnya teman-teman. Kalau boleh didetailkan ya, dilengkapi, yang riskan itu remaja putri. Nanti ada penjelasannya ya. Kenapa kok bisa remaja putri? Umur 10 sampai 14 tahun. Itu menurut datanya, itu bunuh dirinya itu naik hampir 2 kali lipat. Dan itu tertinggi selama 40 tahun terakhir. Kok bisa gitu? Teman-teman umur 10 sampai 14 tahun, itu tuh yang dipikirin apa coba? Sampai depresi kayak gitu, bener gak sih? Mungkin kalau umurnya 35 tahun, anaknya 5, stres gitu ya mikirin urusan keuangan, mungkin masalah di tempat kerja, stres dimarahin sama bos, ya umurnya udah separuh baya. Itu masih masih ya masih make sense gitu. Ini 10 tahun, 14 tahun, yang dipikir apa coba? Kok bisa sampai bunuh diri itu apa gitu? Dan ternyata pemicunya adalah diantaranya sosial media. Ya. Jadi yang 1 sampai 5 nih efeknya ini. Bahkan kalau yang 6 yang ke-7 itu efeknya bisa perang saudara, civil war. Nah, saya ingat tadi ya, polarisasi, orang terbagi dalam kubu-kubu hoax, ya. Berita bohong itu teman-teman, berita bohong itu bisa memicu perang saudara. Ya. Kalaupun belum perang saudara, minimal udah perang perang apa? Ya berantem lah satu sama lain kan, perang mulut gitu. Jadi hati-hati. Medsos itu bagus, bisa positif, selalu ada dua sisi koin ya. Tapi kita perlu bijak menggunakannya, kita perlu ekstra hati-hati karena tadi ini bisa menjadi penyebab human downgrading. Kesehatan mental kita jadi anjlok gitu ya. Nah, ada satu film yang bagus di Netflix judulnya Social Dilemma, teman-teman. Saya baru nonton tadi sama istri sore tadi. Ini ada foto nih, ada anak remaja, dia posting foto di Instagram gitu ya. Komentar-komentarnya sebetulnya sebagian besar bagus. Kamu cantik ya. Kamu luar biasa. You are so awesome. Tapi ada satu aja yang bikin komentar nggak enak. Can you make your ears bigger? Terus ada gambar kuping gajah. Maksudnya dia ngeledek. Kok kupingnya gitu banget gitu. Itu gara-gara satu komentar jelek aja. Dia bisa nangis tuh. Padahal yang lain itu bagus-bagus. Muji, apresiasi. Tapi satu aja. Itu bisa apa ya? Kena mental gitu. Makanya medsos itu bahaya buat anak-anak remaja, khususnya remaja putri karena dia sensitif dengan komentar teman-temannya. Ya. Makanya kata para pakar, kalau bisa nih buat Bapak Ibu ya, remaja putri itu dijauhkan dulu dari medsos sebelum dia usianya 14 tahun. Itu udah batas minimal. Ya. Sebelum 14 tahun dijauhkan dulu dari medsos. Dan ternyata teman-teman, datanya menunjukkan depresi, kecemasan itu meningkat drastis sejak tahun 2009. Jadi awalnya itu cenderung linear gitu ya, tiba-tiba naik di tahun 2009. Begitu dicek ada apa? Ternyata di tahun itu Facebook itu meluncing fitur baru yaitu like dan unlike. Like dan unlike. Itu fitur baru di launching tahun 2009. Nah, bagi remaja putri, meskipun dia dapat 100 like, tapi kalau ada satu aja yang unlike, itu kepikiran tuh. Itu langsung ngedown ya enggak? Bahkan sampai depresi. Dia pengen membuat semua orang suka sama dia, padahal nggak mungkin. Jadi sebetulnya bahkan kata si profesor ini bukan medsosnya yang berbahaya, tapi like dan unlike-nya itu yang bisa bikin orang tuh jadi sensitif. Ya. Bagus teman-teman filmnya kalau kalau di Netflix judulnya Social Dilemma ya. Ada yang udah nonton belum? Saya udah lama tahu sih, cuman baru tadi tuh nonton lengkapnya sama sama istri. Jadi ini film bagus banget.
Ini film dokumenter ya. Dia menggambarkan dengan sangat bagus tentang dilemanya sosial media. Ya, apa dampak dari medsos dan teknologi ini pada umat manusia. Jadi memang kesimpulannya apa? Kesimpulannya sosial media itu termasuk games, apps, apapun itu memang dengan sengaja didesain untuk bikin kita kecanduan. Betul nggak? Bikin kita kecanduan. Jadi ternyata teman-teman di balik eh, Facebook, di balik Instagram, itu tuh ada banyak sekali dokter-dokter di bidang psikologi, di bidang teknologi yang memang mendesain supaya medsosnya itu, aplikasinya itu, gamesnya itu bikin orang kecanduan. Disebut dengan attention economy. Ya. Ini nih judulnya nih di slide. Kalau mau nonton di Netflix judulnya Social Dilemma. Ya. Jadi memang didesain seperti itu. Apa itu attention economy, teman-teman? Jadi mereka itu akan berebut perhatian Anda gitu loh. Ya Facebook, ya Instagram, pokoknya semua aplikasi itu. Bagaimana cara menghitung seberapa bagus performance dia, bagus atau tidaknya performance dia. Itu dihitungnya berdasarkan berapa lama Anda memakai games itu, memakai aplikasi itu, memakai medsos itu. Semakin Anda lama membersamai aplikasi itu, maka dikatakan dia semakin berhasil. Dia semakin berhasil mengcapture perhatian Anda. Itu ukuran keberhasilannya teman-teman. Itu KPI-nya gitu. Jadi semakin lama Anda buka Instagram, semakin lama Anda buka TikTok, semakin lama Anda buka Facebook, semakin lama Anda main games, maka dia semakin berhasil. Berapa jam Anda per hari membuka aplikasi itu, menatap Facebook itu, dari situlah nanti dia bisa pasang iklan, ya kan? Ya, dan itu yang disebut dengan attention economy. Ya, teman-teman ini kita perlu sadari ya. Kita perlu sadari agar kita bisa mengendalikan. Tadi balik lagi tujuannya apa sih? Untuk supaya mental kita sehat gitu. Jangan sampai kita downgrade secara kesehatan mental. Akhirnya kita bingung sendiri, kenapa ya kok banyak gelisah, banyak cemas, banyak nggak nyaman, banyak kosong. Ya, ini di film itu ada seorang pakar namanya Aza Raskin. Ya, beliau ini dulu pernah kerja di Firefox ya, Mozilla kalau ada yang pernah tahu. Dan dia merasa bersalah. Kenapa? Karena dia juga ikut membantu mendesain teknologi supaya bikin orang jadi kecanduan. Dia merasa ikut bertanggung jawab mendesain teknologi akhirnya jadi polarisasi. Akhirnya dia mendirikan satu lembaga namanya Center for Human Technology. Jadi dia bilang, saya itu sebagai pelaku saya merasa bersalah di film itu ya. Karena dia bilang kami bisa loh menjungkir balikan kelakuan manusia dengan merancang sebuah game, sebuah aplikasi atau social media yang bikin orang itu kecanduan sama produk kita. Jadi ini kesimpulannya. Social media, game, apps itu dirancang memang untuk menjungkir balikan kelakuan manusia atau human behavior. Ya. Lagi di film itu disebutkan nih pakar yang lain nih, namanya Tristan Harris. Yaitu dulu pernah kerja di Twitter. Jadi kata dia, berita bohong, ada tulisannya ya, fake news spreads 6 times faster than true news. Jadi berita hoax itu, berita bohong itu akan menyebar lebih cepat 6 kali di sini dibandingkan berita benar. Kenapa? Karena kebanyakan berita benar itu kan nggak bombastis. Kebanyakan berita benar itu kan tidak mengcapture perhatian. Tapi kalau berita bohong itu langsung emosi, ya enggak? Lalu langsung pengen disebarin sesegera mungkin, sebar, blast. Makanya berita bohong itu cenderung lebih cepat tersebar. False information itu lebih cepat tersebar dibandingkan truth. Ya. Kita bisa aja benar, tapi kita nggak akan didengar banyak orang. Tapi begitu kita bikin berita bohong, ya enggak? Apalagi kalau masyarakat lagi terpolarisasi, ini pas lagi ada pilkada, lagi pilpres, lagi ada perdebatan antar mazhab, itu berita bohong itu akan cepat
nyebar gitu dengan sangat cepat gitu. Ya. Ada lagi nih pakar yang lain nih, ini orang YouTube nih. Jadi eh, dia bilang actually increasing polarization in society. Artinya eh, polarisasi itu semakin terasa gitu, semakin terasa teman-teman sekalian. Kalau dulu di Amerika ada yang mendukung Trump dengan anti Trump, itu membuat masyarakat Amerika terbelah dua tuh. Kalau di Eropa ada Brexit, ada anti Brexit. Brexit itu dia pro agar Britain terpisah dari Eropa, jadi Britain exit. Itu juga memecah belah masyarakat Eropa. Di Indonesia ada Pak Jokowi dulu sama Pak Prabowo dulu ya. Wah ribut. Ya, ujung-ujungnya Pak Jokowi Pak Prabowo gandengan tangan. Kita yang ribut nih, udah terlanjur belain mati-matian, ya enggak, berantem sama tetangga, bahkan suami istri, naudzubillah. Suami istri ribut, bisa cerai tuh, bener nggak? Di pengajian bisa berantem, grup-grup WA jadi terbelah jadi dua. Begitu udah selesai, Pak Jokowi Pak Prabowo gandengan tangan, kitanya masih ribut. Ada yang sampai kena stroke gara-gara apa? Ikut berantem gitu. Padahal dia nggak dapat apa-apa, orang rakyat biasa kok. Dan ini bukan terjadi di Indonesia teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah ya, nanti kita akan bahas solusinya. Karena terjadi yang namanya tadi echo chamber effect. Apa itu echo chamber effect? Efek ini bikin orang tuh kayak merasa benar sendiri. Karena merasa banyak yang dukung. Jadi terpolarisasi tadi. Bahkan ini bisa bahaya teman-teman. Jadi orang itu hanya mau dengar informasi atau opini yang dia setuju. Yang itu menegaskan apa yang memang sudah dia percaya. Jadi orang semakin hari itu makin keras dengan pendapatnya, makin hari dia makin nggak mau dengar pendapat yang berbeda. Nah ini hati-hati nih teman-teman ya. Ini yang hadir di sini di ruang Zoom ya, di YouTube, jangan sampai nih kita jadi kejebak di sini gitu. Intinya saya mau menutup dengan sebuah statement dari Martin Seligman, kata dia, hari ini terjadi kemerosotan kesehatan mental yang luar biasa di saat kemajuan teknologi lagi puncak-puncaknya. Ya, merosot drastis. Nah, sekarang pertanyaan saya, terus harus kayak gimana? Terus harus kayak gimana? Apa yang harus dilakukan kira-kira teman-teman? Dengan keadaan seperti ini. Ada yang mau ngasih usulan nggak? Kita bahas nanti. Lagi-lagi ya. Nah, kalau kita masuk ke tema kita malam hari ini. Ada banyak hal ya. Ini masalah yang cukup kompleks, tidak bisa disederhanakan dengan beberapa langkah. Tapi kalau memang ada beberapa langkah yang sangat penting dan sangat mendasar, jawaban saya adalah apa yang harus kita lakukan dimulai dengan reconnection, menjalin kembali koneksi dan hubungan. Ya, saya akan bahas teman-teman sekalian. Paling tidak ada empat hubungan yang perlu kita jalin kembali agar kesehatan mental kita semakin membaik. Agar kita tenang, dada kita semakin lapang. Mau tahu nggak? Siapa yang mau tahu? Apa empat apa namanya hubungan yang perlu kita jalin kembali? Siapa yang mau tahu? Yang mau tahu tulis di kolom chat bilang mau. Teman-teman yang di YouTube juga tulis di kolom chat ya. Saya mau pastikan dulu teman-teman masih on ini. Mau ya, Masya Allah. Saya akan jelaskan 4. Dan sebetulnya ini tuh kita latih di mentorship lapang dada teman-teman sekalian. Ya, ini kita latih di mentorship lapang dada. Sebelum saya masuk ke materi, apa saja 4 itu, saya mau, ada nggak di sini 1-2 orang nih alumni mentorship lapang dada yang mau berbagi apa saja yang dirasakan setelah ikut program mentorship? Mungkin di sini ada alumni batch 1 sampai batch ke-5, karena besok kita akan buka batch yang ke-6 ya. Teman-teman, ada nggak yang bisa berbagi pengalaman nih? Boleh di kolom chat, atau kalau mau resen juga boleh nanti open mic. Karena di mentorship lapang dada itu sebetulnya yang kita latih itu reconnection. Kita menjalin hubungan dengan diri, kita menjalin hubungan dengan orang lain, ya kan? Kita menjalin hubungan dengan beberapa hal. Dan itu kita latih selama 40 hari di mentorship lapang dada. Ya, ada Mas Agung dari Bekasi. Siapa lagi nih alumni? Alumni saya yang hadir nih, menti-menti saya di MLD.
Ya. Boleh berbagi ya. Nanti itu perdalam itu di mentorship lapang dada. Nah, lebih tenang dalam menghadapi masalah. Terima kasih Bu Rika dari Palembang. Jadi sebetulnya proses yang kita jalanin, latihan-latihan yang kita jalanin di mentorship lapang dada itu adalah proses untuk reconnection. Reconnection. Makanya kan 40 hari itu waktu minimal. 12 kali pertemuan live Zoom ditambah dengan audio penguatan. Latihannya setiap hari, daily activity. Itu tujuannya sebenarnya reconnection. Ya. Ini ada Bu Dokter Aryani, ya. Masya Allah. Banyak banget nih yang hadir. Ada, oh terima kasih nih ada Bu Selfie. Lebih tenang, ridho, perspektif lebih positif, lebih husnuzon. Gitu ya. Merasa lebih kuat. Terima kasih. Banyak juga nih ya. Menti-menti saya nih. Di mentorship lapang dada. Nah ini kuncinya kawan-kawan sekalian. Lagi-lagi ya, saya disclaimer dulu. Tentu masalah ini bukan masalah yang ringan, ini kompleks dan tidak bisa disederhanakan dengan beberapa langkah. Tapi kalau seandainya ada beberapa langkah penting dan langkah yang sangat mendasar, itu jawabannya adalah reconnection, teman-teman. Reconnect, menjalin kembali hubungan, menjalin kembali koneksi. Dengan apa dan dengan siapa saja? Ya kita bahas. Ada 4. Siapa yang mau tahu? Ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah berbagi di chat box nih. Ya. Ada 4. Saya bahas dulu yang pertama. Terus bagaimana langkahnya? Yang pertama, reconnect dengan siapa? Jalin hubungan dengan orang-orang terkasih. Itu yang pertama. Ya. Jalin hubungan yang kuat, jalin hubungan yang menyenangkan dengan orang-orang terkasih. Nah ini resep dari Johan Hari tuh yang tadi penulis buku Lost Connection. Karena seringkali yang membuat kita itu stres, cemas, depresi, banyak nggak tenang. Tadi ya, kita merasa kesehatan mental kita kok kayak downgrade. Itu karena lost connection. Kita terputus hubungan dengan orang-orang dekat. Dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua. Kita lost connection. Itu yang membuat kita jadi kayak kosong gitu ya. Makanya di situ ada 2 atau paling tidak. Yang pertama, make time, family time. Teman-teman, ini penting. Luangkanlah waktu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat. Ya. Jadi, kalau kita pengen punya ikatan yang kuat dan bahagia, kita perlu make time. Sibuk itu ilusi. Ini tentang prioritas. Kita perlu menyempatkan waktu untuk makan malam bareng keluarga. Ya, pokoknya nggak pedulilah keluarga kita kayak gimana, sedang bermasalah atau sedang baik-baik saja. Saya rasa family time ini wajib. Setidaknya ya seminggu sekali kita kumpul, seluruh anggota keluarga kumpul bareng. Jangan tanya ngapain dulu, yang penting kumpul aja dulu. Ngapainnya tuh nanti, yang penting kumpul aja dulu. Sama kayak kita wukuf di apa? Di Arafah. Itu kan yang penting kan kumpulnya. Yang wajib tuh cuma kumpul aja di Arafah. Nggak ada, yang lain tuh nggak wajib. Ya. Tapi kumpul satu waktu, satu momen di Padang Arafah itu yang wajib. Jadi ini perlu kita renungkan. Kalau kita pengen ngebangun kondisi batin yang nyaman, ya, jadi kita pengen ngejaga anak-anak kita tadi ya, supaya anak-anak kita nggak kena fenomena tadi ya, depresi, anxiety, human downgrading tadi. Kita perlu ngebangun keluarga yang kuat, keluarga yang baik. Mau apapun sibuknya, anak, istri, suami, mau jauh atau berjauhan sekalipun, coba deh seminggu sekali kita bikin acara bareng. Kalau di luar kota lewat Zoom. Yang penting kumpul, karena ini akan menjadi perekat utama semua anggota keluarga.
Ya, wajibnya itu kumpul. Nah, sunnahnya apa? Ya sunnahnya main bareng. Ketika ngumpul tuh ngapain? Bisa banyak hal yang dilakukan. Tapi yang pasti dalam keadaan bahagia. Ya. Kumpulnya itu harus menyenangkan buat semua anggota keluarga. Nggak boleh jadi ajang menghakimi anak yang nakal misalkan. Kita ngumpul buat menghakimi, enggak. Itu jadi akhirnya kalau itu jadi momen seperti itu, beberapa anggota keluarga jadi nggak nyaman dengan ngumpulnya itu. Jadi play together, kita ngumpul bareng. Dari yang paling tua sampai yang paling kecil, itu harus jadi momentum yang ditunggu-tunggu. Nonton bareng boleh, main game bareng boleh, mau ada acara yasinan, kajian boleh, ya ganti-gantian aja tuh kan. Jadi ada learn together, ya. Kalau anaknya jauh, pakai Zoom, ya. Kecuali yang di pesantren ya kan nggak bisa. Tapi ada jadwalnya untuk kita kumpul bareng, ngobrol bareng. Kalau kalau bisa ada majelis ilmu lebih bagus, atau ngundang ustadz mungkin, atau cukup setiap orang gantian untuk ngasih materi. Mungkin hari ini ayahnya ngasih materi kultum ya. Apa itu kultum? Kuliah terserah antum ya. Minggu depan anaknya yang pertama ngasih materi, minggu depan lagi ibunya ngasih materi. Ya, cuma 5 menit, 10 menit nggak apa-apa, yang penting ada ilmunya di situ. Jadi tiap pekan itu update apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjain. Ini bisa mengurangi kesalahpahaman di antara keluarga. Doa bareng di situ, ya. Jadi teman-teman ini penting. Dan bikin juga jadwal one on one bonding experience. Jadi ada momentum ramai-ramai, tapi kita juga perlu jadwal 1 lawan 1. Ayah dengan anak pertama satu aja, ayah dengan anak kedua, ya, ayah dengan anak ketiga. Nanti kadang-kadang bapak sama ibunya jalan bareng, ngedate. Ayo, ini terutama eh, pengantin-pengantin lama nih, kapan terakhir kali ngedate sama pasangan Anda? Perlu itu, jalin hubungan kembali dengan orang terkasih. Kalau saya di keluarga punya jadwal. Ini yang terdekat ya, Bapak Ibu. Saya tanggal 9 September besok itu jadwal ngedate saya sama anak kedua saya tuh, Cinta Medina. Ya, itu jalan. Kita bangun kenangan indah. Karena teman-teman, mohon maaf ya, yang akan kita sesali nanti di akhir umur kita, itu bukan kita nggak akan nyesel uang kita kurang banyak. Kita nggak akan nyesel, oh belum kesampaian punya rumah idaman, belum kesampaian punya mobil impian. Bukan itu yang kita sesalin. Yang kita sesalin itu yang pertama kurang banyak ibadah, yang kedua kurang meluangkan waktu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang terkasih. Bonding. Saya tanggal 9 September besok jalan sama anak kedua, Cinta Medina. Ya, dia mau ngajak saya ke satu tempat lah, kita makan bareng berduaan. Nah, tanggal 10 Septembernya saya sama anak pertama saya tuh, sama Ki Muhammad, nonton bola. Jadi tanggal 10 itu ada pertandingan yang udah lama ditunggu-tunggu ya, kualifikasi Piala Dunia. Itu Indonesia lawan Australia di Gelora Bung Karno. Udah saya beli tiketnya berdua sama anak pertama saya. Nonton bola berdua aja saya, karena anak pertama saya cowok kan, Ki Muhammad. Nanti besoknya saya sama anak ketiga saya, yang bungsu. Ting jadwalin teman-teman. Ya, kenapa kita jadi kok kayaknya nggak rekat, kita kayaknya lost connection? Karena sibuk masing-masing, sibuk masing-masing, asik sendiri-sendiri, ya. Nanti saya jalan, kalau saya sama istri sering ya. Kadang istri suka saya ajak kalau saya keluar kota, anak-anak sama neneknya dulu, gitu. Jadi teman-teman, ini perlu dibangun komunikasi, perlu ini, ya. Dan kita akan selalu punya waktu kok kalau kita anggap ini penting. Kita akan selalu punya waktu kalau kita anggap ini penting. Sibuk itu hanya persoalan prioritas aja. Dan menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat itu penting. Dengan orang tua, pokoknya kita pasti punya orang-orang yang kita kasihi, ya kan? Kita pasti punya orang-orang yang kita sayangin. Entah itu orang tua, saudara, anak, keponakan. Kita jalin hubungan. Dan itu reconnect. Reconnect. Ya. Ada satu quote dalam bahasa Inggris yang ini buat saya indah sekali ya. The greatest gift you can give someone
is your time. Hadiah terindah yang bisa kamu berikan kepada orang lain itu adalah waktumu. Kenapa? Because when you dedicate your time, you are offering a part of your life that you will never get back. Karena kalau kita ngasih waktu, itu kita ngasih sesuatu yang itu nggak bakal bisa balik lagi. Ya nggak? Ya teman-teman, suami istri sempetin buat ngedate bareng yang sudah pengantin lama nih apalagi. Bahkan teman-teman tahu nggak, ada salah seorang ulama eh, yang mengatakan begadang itu kan nggak boleh ya kalau tiada artinya. Baiknya tuh kita jangan tidur terlalu malam supaya tahajud bangun, sholat subuh nggak kesiangan. Tapi ada begadang yang dibolehkan. Apa itu begadang yang dibolehkan? Ngobrolnya suami istri untuk saling berbincang-bincang itu jadi ibadah. Jadi itu yang pertama, reconnect yang pertama. Menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih. Oke? Itu nyehatin mental banget teman-teman. Kita tuh tadi kan kejebak sama isolasi. Masih ingat tadi salah satu monster dari sosial media, kita kayak terisolasi. Kita asik dengan sendiri. Nih betul nih kata Mbak Putri Anastasia. Nanti saat kita udah dipisahkan sama maut, baru sadar. Oh, kebersamaan tuh berharga banget ya. Iya, berharga banget kebersamaan itu. Luangkan waktu teman-teman, bangun komunikasi, ngomong dari hati ke hati. Itu penting, reconnect yang pertama. Reconnect yang pertama. Ya. Kalau belum selaras gimana? Ya kita jalanin prosesnya. Kita doain. Makanya di mentorship Lapang Dada itu kan diajarin bagaimana kita mendoakan orang-orang terdekat. Ya, orang lain aja kita doain, apalagi orang-orang terdekat. Makanya saya tuh ngerasa program mentorship Lapang Dada ini teman-teman itu fondasi banget. Fondasi banget yang bisa ngebangun kekuatan mental kita. Gitu. Jadi teman-teman, it's all about perspektif. Kayak gelas setengah isi setengah kosong. Masih ingat nggak? Saya pernah bilang ada gelas setengah isi dan setengah kosong. Ada orang yang fokus setengah kosongnya aja. Ya, dia benar mungkin. Makanya orang yang mikirnya negatif terus, itu susah disembuhin biasanya. Karena dia benar. Ini setengah kosong loh mas. Ini setengah kosong. Iya dia benar. Tapi kalau saya bilang setengah isi, saya benar nggak? Benar juga. Terserah sudut pandang Anda. Kalau Anda ngelihat, hidup ini susah. Ya Anda benar. Memang itu setengah kosong. Tapi kita bisa ngeliat sisi yang lain kok. Dan cara pandang kita itu menentukan nasib kita. Kalau orang yang melihat hidup ini negatif terus, ya nasibnya begitu. Nasibnya begitu ujungnya nanti. Tapi kalau kita selalu bisa melihat, oke, dari keadaan ini, setengah isinya apa nih? Dan itu akan menarik kebaikan-kebaikan dalam hidup. Jadi it's your choice, teman-teman. Ya, makanya ini perlu kita bangun sedini mungkin. Kalau kita baru mulai sekarang, ya nggak bisa langsung. Dibangun prosesnya pelan-pelan. Ya, banyak orang nggak sabaran dalam prosesnya. Tapi dimulai, diusahakan untuk reconnect dengan orang-orang terkasih. Oke? Itu yang pertama. Menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih. Lanjut gak nih? Masih ada 3 lagi. Nah yang kedua, apa yang kedua? Jangan lupa menjalin hubungan juga dengan diri sendiri. Jadi istilahnya stop and reflect. Jadi kalau dengan diri sendiri itu, kita ambil waktu, masuk ke dalam diri, namanya self-coaching kalau istilah Mas Aji itu salah seorang coach saya juga. Itu perlu sesekali jeda untuk kemudian merenung tafakur. Kita coba bertanya paling tidak 3 pertanyaan. Saya tuh lagi nyari apa sih dalam hidup ini? Saya tuh ngerjain ini, capek-capek, jungkir balik. Ini tuh untuk apa sih? Dan untuk siapa saya persembahkan ini semua? Itu perlu terus kita tanya teman-teman. Nanti kalau ketemu jawabannya Allah,
Kalau ketemu jawabannya ibadah, itu kalaupun kita lelah, insya Allah bisa kita nikmati karena lillah. Iya, coba deh teman-teman kalau lagi capek, duduk, stop and reflect. Jalin hubungan dengan diri sendiri. Yang paling enak tuh memang habis sholat gitu ya, habis tahajud mungkin. Cari waktu-waktu yang itu enak buat menyendiri ya. Terus nanya, aku tuh lagi nyari apa sih? Bukankah yang aku cari itu ridhonya Allah? Bener gak sih ridhonya Allah yang lagi dicari? Atau jangan-jangan nyari yang lain nih? Pantesan capek. Hidup cuma ngikutin nafsu. Ya. Begitu kita dapat jawabannya. Dan jawabannya bukan pakai mulut ya. Pelan-pelan aja. Nanti biar hati yang ngejawab. Biar kolbu kita yang ngejawab. Istaftik kolbak. Sampai ketemu, aku nyari ridhomu ya Allah. Maka dalam keadaan seperti itu, kalaupun kita capek, kita mungkin terluka, kita mungkin ada kecewa dalam hidup, itu jadi enak. Ya gak sih? Stop and reflect. Itu ngejalin hubungan dengan diri sendiri. Penting. Ya. Yang kedua. Ini apa sih aku nih? Kalau kata Nabi, anak Adam itu kalau dikasih satu lembah emas, dia pasti kepengen yang kedua, pengen yang ketiga. Terus gitu, nggak ada rasa puasnya, nggak ada rasa cukupnya. Oke. Di tengah perjalanan ini, kita perlu berhenti di rest area gitu ya. Pit stop kehidupan. Ini kalau istilahnya Pak Jamil Azaini itu pit stop kehidupan. Kalau istilahnya PPA itu kan me time. Ya. Nyambungin rasa, masuk ke dalam diri, reflection, reflect. Sejauh ini apa yang aku cari? Ini masih on the track nggak ya? Aku benar nggak ya nyari ridhonya Allah? Atau jangan-jangan nyari yang lain? Makanya aku ngerasa capek banget kayaknya. Itu, teman-teman, ini 3 pertanyaan penting nih yang perlu kita jawab. Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Dan ini memang perlu latihan. Ini tuh perlu latihan, teman-teman. Nggak bisa sekali 2 kali. Untuk itulah saya hadirkan program mentorship lapang dada. Mentorship lapang dada itu latihannya 40 hari minimal. Dibimbing latihan hariannya, apa yang harus dilakukan. Ya, kita mengundang yuk kita latihan bareng. Insya Allah batch ke-6 ini kita mulai 17 September nanti. Kalau mau daftar langsung aja klik lapangdada.com. lapangdada.com. Atau hubungi admin ya yang ngasih Anda link ini. Itu yang kedua tuh, menjalin hubungan dengan diri. Kalau yang pertama kan dengan orang-orang terkasih. Yang kedua dengan diri sendiri. Yang ketiga, lanjut ya. Yang ketiga itu kita reconnection with natural world. Kita jalin hubungan dengan alam, dengan orang di sekitar. Makanya kalau kata Johan Hari, orang depresi, orang itu anjlok kesehatan mentalnya. Itu bisa juga disebabkan karena kita itu lost connection dengan alam, dengan nature. Dari pagi sampai malam, 7 hari seminggu, kita di ruangan yang nggak ada pohonnya, nggak ada hawa segar, kantor, AC, rumah, kantor, kantor, rumah, rumah, kantor gitu terus. Kita ke sana juga naik mobil, jarang olahraga di luar, kita nggak pernah jalan kaki, itu bikin tambah stres. Jadi sesekali kita perlu berhubungan dengan alam. Safar itu penting makanya. Menjelajah buminya Allah itu penting. Makanya perintah safar itu banyak dalam Quran. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Bahkan safar itu dikaitkan dengan hidupnya hati untuk memahami kehidupan gitu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah kamu tidak berjalan menyusuri muka bumi yang dengan itu hatimu bisa memahami. Jadi hati kita bisa memahami kalau kita berjalan di buminya Allah gitu loh. Ah, ini penting nih. Terus bisa juga lost connection dengan orang sekitar secara nyata ya, bukan di maya. Kadang-kadang kita kan
Medsos itu bikin kita menyendiri, nggak mau ketemu orang, ya nggak? Jarang ngobrol sama orang. Kalaupun kita ngobrol di medsos pakai anonim, terus kita ngasih komentar-komentar aja kan, nggak pernah bertemu orang tatap muka, itu juga bisa bikin depresi tuh, bisa bikin kualitas kesehatan mental kita downgrade tadi, ya. Makanya banyak jalan safar. Kalau kata para ulama dalam banyak kitab tuh dibahas tuh, safar itu banyak banget manfaatnya. Satu, dia menghilangkan kesumpekan, ya, menghilangkan kesusahan. Ini kata Imam Syafi'i nih, gitu. Yang kedua, apalagi nambah ilmu, nambah amal. Kan kalau kita niatin jadi ibadah, safarnya kita jadi amal soleh tuh. Kita menemukan kebijaksanaan, ketemu orang yang beda-beda, ada orang beda pandangan, beda pendapat, kita jadi lebih bijak dan nambah saudara. Jadi jalin hubungan dengan alam, ya. Makanya bisa jadi orang itu ada benar juga kalau ada ungkapan yang mengatakan orang jadi kurang sehat mentalnya karena kurang piknik gitu. Yang keempat itu puncaknya. Nah, ini puncaknya. Menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Rabb semesta. Menjalin hubungan yang lebih dalam dengan penggenggam hati dan pemilik hati kita, Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi semua itu ujungnya ke sini, puncaknya tuh ke sini. Ya. Ayo yang mau ke Turki tinggal daftar aja, cek aja nanti di perjalanan hikmah ya. Ujungnya ke sini, terhubung dengan orang-orang terkasih, terhubung dengan diri sendiri, terhubung dengan orang lain, terhubung dengan alam. Ujungnya adalah nganterin kita terhubung dengan Allah. Ya, terhubung dengan Allah. Jadi teman-teman, ini penting. Dan kata para ulama, paling tidak seseorang hamba itu kan terhubung dengan Allah memang ada level-levelnya. Yang paling mudah kan menghubungkan hati kita dengan Allah itu lewat zikir. Betul nggak? Reconnect to Allah. Yang paling mudah itu lewat zikir. Karena zikir itu ibadah yang nggak ada batas waktu dan nggak ada batas tempat. Dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, nggak ada uzur apapun yang bisa jadi alasan, kita tetap bisa zikir. Makanya reconnect to Allah itu itu yang paling mudah dengan zikir. Dan kata para ulama, memang zikir itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Ya. Yang pertama, ada orang berzikir mulutnya tapi pikiran dan hatinya lalai. Itu level 1. Ya. Itu aja udah bagus tuh, alhamdulillah. Daripada, ya lebih baik kita mulut berzikir, walaupun hati masih lalai, dibandingkan gak berzikir sama sekali. Itu level 1. Nanti lebih dalam lagi kita jalin hubungan dengan Allah, masuk level 2. Mulut yang ngucap, pikirannya ikut sadar. Memahami apa yang betul-betul, apa yang dia baca. Ya, dia paham bahwa ini yang sedang dia baca. Makin nyambung tuh, reconnect-nya makin kerasa. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam lagi level berikutnya, bukan cuma dengan kesadaran pikiran, tapi dengan hati yang juga ikut menjiwai. Ada rasa butuh di situ, ada rasa hina di situ, ya. Sampai puncaknya teman-teman, ketika zikir itu betul-betul bisa melapangkan dada kita. Zikir itu bisa mengantarkan kita bulat berserah kepada Allah. Jadi puncak dari reconnect kita sebagai seorang hamba adalah zikrullah ta'ala.